Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP 4 Karanganyar. Hari ini hari kedua sekolah di bulan Ramadan. Kalau melihat kehadiran siswa putra sekarang bertambah ya daripada kemarin. Kalau putri sama seperti kemarin. Dan di SMP 4 Karanganyar itu berlaku ketika 3 hari berturut tidak sekolah tanpa keterangan, maka hari keempatnya sudah tidak boleh sekolah lagi, kecuali nanti orang tua datang sekolah dan mempertanggungjawabkan kenapa anaknya tidak sekolah. Hari ini hari kedua untuk pencerahan cahaya Ramadan akan disampaikan oleh Pak Cep Cucu. Bagaimana jalannya ceramah atau cahaya Ramadan yang dilanjutkan dengan yasinan. Yasinan ini dikhususkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang tidak bertanggung jawab, yang selama ini suka mengambil barang-barang milik negara, mengambil barang milik sekolah, itu diberi kesadaran. Yuk kita ikuti sama. Tiada suara supaya nyampe gitu apa yang Bapak sampaikan. Paham? Jadi sekali lagi kita kesepakatan kelas dulu. Kalau Bapak bicara, kalian diam, cukup mendengarkan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti di akhir ceramah, ceramah si kiai, Ustaz Abdul Somad ceramah, Jainuddin MJ ceramah. Kalau Bapak mah hanya bercerita, ya, bercerita orang tua kepada anaknya, memberikan nasihat. Nah, di akhir cerita Bapak akan memberikan buku, hadiah buku, akan memberikan sebuah pertanyaan dan akan memberikan hadiahnya buku ini, ya, ini buku Putri RBC, ini istimewa isinya, bestseller ini. Jadi buku bestseller artinya buku yang laris di pasaran, ya, jadi layak untuk kalian miliki. Nanti di akhir Bapak akan memberikan satu buah pertanyaan yang bisa menjawab, nanti dikasih hadiah buku. Ya, kenapa buku? Karena kalau buku itu jadi kenang-kenangan, bisa dimanfaatkan. Kalau Bapak kasih uang, nanti kalian pakai dibeli pulsa, kalian malah tidak tidur. Kalau dijajankan nanti habis, ya mendingan jadi beli buku gitu ya. Oke, sepakatnya supaya tidak terulang-ulang gitu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam buah kecapi, ngejawab salam menesepi. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam warnanya merah, ngejawab salam siga nu marah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga atas hidayahnya juga pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga bisa melaksanakan pertemuan kita Mutiara Ramadan hari yang keberapa sekarang? Hari yang ke? Tidak hafalan dihitung gitu. Hari yang ke-7, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa sampai akhir nanti. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman, termasuk kita insya Allah. Amin ya robbal alamin. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta para siswa dan siswi SMP Negeri 4 Karanganyar yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, yang insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Sebelum melanjutkan, izinkan Bapak buka dengan pantun, ya. Buka dengan pantun. Jalan-jalan membeli pulsa,
pulang main makan ketupat. Jangan lupa ibadah puasa agar pahala dapat berlipat. Buah sukun, buah bidara. Kapal nelayan jatuh tenggelam. Rukun Islam 5 perkara. Itulah penganut orang Islam. Anak-anak yang Bapak banggakan, apa kabar semuanya? Apakah pada puasa? Pada puasa? Alhamdulillah kita diberi kesempatan, kekuatan bisa melaksanakan ibadah puasa. Anak-anak yang Bapak banggakan, pada kesempatan ini dalam rangka mengisi mutiara Ramadan ada memberikan tema tentang dasar hukum berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa kita harus berpuasa? Kenapa kita harus berpuasa? Bukankah ada sebuah lagu? Ada anak bertanya pada ayahnya, buat apa lapar-lapar berpuasa? Jadi mengapa kita puasa? Ya. Apa yang menjadi dasar hukum kita harus berpuasa? Kalau kata orang dalil, nah apa kita harus berpuasa? Dan buku buat nyuruh puasa salah, ya kan gitu. Anak-anak yang Bapak banggakan, dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat dan bernegara, kita punya dasar. Apa dasar negara kita? Pancasila. Pancasila itu dasar dalam rangka membina hidup dan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Apa Pancasila yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima, pinter. Nah, beberapa hari yang lalu kita mengadakan pemilihan ketua OSIS dalam rangka mengamalkan nilai-nilai Pancasila, yakni sila yang keempat, memilih pemimpin, mengamalkan sila yang keempat dari Pancasila. Karena sebagai masyarakat, sebagai bahan kehidupan berbangsa dan bernegara, kita punya dasar yakni Pancasila. Nah, bagi umat Islam, bagi umat Muslim, selain punya dasar dalam rangka mengatur tatanan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, kita juga punya dasar pedoman hidup. Apa? Yakni rukun Islam. Kalau Pancasila ada berapa? Ada berapa butir? 5. Kalau rukun Islam ada berapa? Juga ada 5. Coba sebutkan rukun Islam yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Naik haji bagi yang mampu. Tadi kalian menyebut yang keempat apa? Adalah berpuasa. Berarti kenapa kita berpuasa? Kita melaksanakan rukun Islam yang keempat tadi. Kalau kemarin kita memiliki ketua OSIS dalam rangka mengamalkan Pancasila, dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kita berpuasa dalam rangka mengamalkan rukun Islam. Karena di rukun Islam kita diwajibkan berpuasa. Paham? Nah, jadi sekali lagi jawabannya, mengapa kita berpuasa? Mengapa kita berpuasa? Mengamalkan rukun Islam. Karena rukun Islam itu merupakan pedoman. Apa itu Islam menurut istilah? Islam menurut istilah itu amalan atau perbuatan yang harus dilakukan. Nah, kalau di bulan puasa harus berpuasa karena memang di rukun Islam kita mengajarkan harus berpuasa. Paham? Nah, jadi sudah terjawab sekarang mengapa kita harus berpuasa. Ada anak bertanya pada ayahnya, buat apa lapar-lapar berpuasa? Sekarang sudah dijawab kenapa kita harus berpuasa, dalam rangka mengamalkan
menjalankan dan melaksanakan rukun Islam. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi jawaban yang pertama sudah dijawab ya, mengapa kita puasa. Jadi jawabannya dalam rangka mengamalkan rukun Islam. Kemudian yang kedua, apa dasar hukumnya? Kalau kata orang, apa dalilnya? Apa ya dasarnya bahwa kita harus berpuasa? Kemarin Pak Kepala sudah menyampaikan di acara pembukaan. Kan kepadamu berpuasa sebagaimana telah aku wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lihat kalimatnya, hei orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil? Orang-orang yang beriman. Jangan kaget, jangan aneh kalau masih ada orang yang tidak puasa. Berarti orang yang tidak puasa tidak beriman. Kenapa? Sebab yang beriman dipanggil, hei orang. Kalau hei itu kan artinya manggil. Hei, manggil, hei orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi wajib berpuasa. Kalau tidak berpuasa berarti tidak beriman. Supaya apa kita berpuasa? Supaya kita bertakwa. Apa arti takwa? Apa artinya takwa? Artinya takwa itu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Paham? Selain ayat 1 di Al-Baqarah 183, dasar hukum yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat, punten kuning kalau salah ya, 185. Ayat 185. Siapa di antara kalian yang melihat bulan, maksudnya Ramadan, berpuasalah. Siapa di antara kalian melihat bulan, yang dimaksud bulan Ramadan, berpuasalah. Nah, jadi dua ayat itu yang menjadi dasar kenapa kita harus berpuasa. Mengapa kita puasa? Sekali lagi, mengapa kita puasa? Melaksanakan rukun Islam. Apa dasar hukumnya? Surat Al-Baqarah ayat 183 dan 185. Paham? Paham? Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga. Sekali lagi, puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, bukan hanya nahan lapar dan haus, tetapi juga menahan perbuatan-perbuatan yang tercela. Sekali lagi, berpuasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga harus menahan dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Apa yang tercela itu? Apa yang tercela? Perbuatan tercela itu seperti apa? Berbohong. Tercela enggak? Berbohong boleh nggak puasa? Jangan puasa. Di bulan lain pun tidak boleh berbohong. Mencuri boleh nggak? Itu perbuatan yang tercela. Merusak barang orang lain tercela bukan? Tercela. Sekali lagi, puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela. Berbohong, mencuri, menyakiti orang lain, merusak barang orang lain, itu juga harus dihindari. Sehingga bulan puasa kalian bisa nahan segala itu. Sebab konon katanya di bulan puasa itu pahalanya dilipat gandakan, sehingga bulan puasa disebut bulan yang istimewa. Juga kita harus menghilangkan, menjauhkan sifat-sifat dan perbuatan yang tercela yang bisa tercermin dari 11 bulan yang lain. Jadi bukan hanya di bulan puasa kita berbuat baik, tapi juga di bulan-bulan lainnya kita bisa berbuat yang lain. Di bulan puasa kita berpuasa, di bulan 11 bulannya kita menghindari, menjauhi perbuatan yang tercela. Paham? Nah, Bapak tadi udah bilang bahwa salah satunya yang harus dihindari itu
berbohong, mencuri, menyakiti orang lain, merusak barang orang lain. Itu juga tidak boleh, karena itu termasuk perbuatan yang tercela. Apa buktinya yang merusak itu? Nah, kemarin ada kabar yang kurang enak, bahwa ada kendaraan motor di antara teman kalian ternyata ada yang rusak. Nah, berarti ada yang merusakkan. Bapak tidak menuduh siapa-siapa pelakunya, tapi tolong hindari dan jauhi perbuatan itu. Kenapa? Karena perlu Bapak sampaikan bahwa perhatian, berkaitan dengan kendaraan kalian membawa motor, SMP 4 Karanganyar sudah beberapa kali dikunjungi oleh polisi yang berkaitan dengan motor. Yang pertama, pernah diparkir di tempat yang sekarang, di depan musola. Nah, ketika ada polisi, kata polisi tidak boleh bawa motor karena masih di bawah umur. Karena pihak sekolah tidak mau disalahkan, maka pihak sekolah melarang bahwa anak-anak sekolah, anak-anak SMP 4 Karanganyar membawa motor ke lingkungan sekolah. Maka waktu itu anak-anak berinisiatif menitipkan motor di warung Maida, tidak dibawa ke lingkungan sekolah, tapi dititipkan di warung Maida dan membayar ke Maida di sana. Tapi ternyata Maidanya komplain. Kenapa komplain? Pertama, banyak yang tidak bayar, tidak bertanggung jawab. Yang kedua, kendaraannya tidak terpantau oleh guru, sehingga banyak kendaraan yang rusak. Sehingga keluhan itu guru ngalah lagi, sekolah ngalah lagi. Boleh dibawa lagi ke sekolah dan disimpan di belakang kelas 9A, B, C, di belakang sana, tidak di sana. Kenapa? Sebab kata Pak Polisi, ini ya Pak, sekolah bakal disalahkan jika ada tamu ke sini. Kenapa anak dibolehkan bawa motor padahal di bawah umur? Maka pihak sekolah ngalah lagi, dipindahkan ke belakang. Nah, setelah ada di belakang juga tidak kondusif. Tidak kondusif. Kenapa tidak kondusif? Pertama, tidak terpantau oleh guru. Yang kedua, ketika pulang tidak barengan. Membunyikan motor mengganggu yang lagi belajar. Jadi ketika pulangnya tidak barengan, motor kalian hidupkan, malah sengaja di suaranya digeber-geber sehingga mengganggu yang sedang belajar di kelas. Nah, atas kejadian itu maka dipindahkan kembali ke depan yang sekarang kita pakai, dan itu dikunjungi lagi oleh polisi. Datang lagi polisi ke sini. Kenapa anak-anak pada bawa motor? Diterangkan bahwa anak-anak SMP 4 Karanganyar ini rata-rata rumahnya jauh. Ada orang Cinumpi, ada orang Solokan, orang Lebak Makan dan seterusnya. Ada orang Lebak Makan, ada orang Solokan. Ya maaf lah, lainnya hina, meledek saya tidak. Ya jauh-jauh, kalau jalan kaki ke sini pasti bakal kesiangan. Nungguin diantar jemput kan tidak ada yang antar jemput, bagaimana? Maka Pak Polisi bilang boleh bawa motor, tapi tidak boleh dibawa selain ke sekolahan. Jadi polisi waktu itu memberikan toleransi, boleh bawa motor ke lingkungan sekolah, tapi tidak boleh dibawa selain ke sekolahan karena masih di bawah umur. Nah, atas kebijakan itu sampai sekarang terjadilah anak-anak SMP 4 Karanganyar bawa motor. Nah, kalau anak-anak SMA yang Bapak tahu, anak SMA 1 yang sudah punya SIM boleh masuk ke area sekolah, yang tidak punya SIM mereka menitipkan motornya di belakang kampung baru. Nah, seharusnya kita juga berlakukan seperti itu. Yang punya SIM boleh bawa ke lingkungan sekolah, yang tidak punya SIM tidak boleh membawa motor ke lingkungan sekolah. Dan itu sudah disampaikan kepada orang tua waktu itu, waktu rapat, sehingga sepakat dengan orang tua
Silakan dan boleh bawa motor, karena Bapak polisi bilangnya begitu, kebijakan boleh dibawa hanya untuk ke sekolah. Tapi udah disampaikan kepada orang tua ketika rapat, ketika terjadi kerusakan bukan tanggung jawab sekolah. Kenapa tidak boleh? Karena bukan tanggung jawab sekolah, karena memang tidak boleh bawa motor ke sekolah. Kenapa tidak boleh? Karena masih di bawah umur. Kesepakatan waktu itu dengan orang tua, silahkan boleh bawa motor sesuai dengan saran Pak Polisi waktu itu, tapi jika ada kerusakan menjadi tanggung jawab orang tua, pihak sekolah tidak bertanggung jawab. Paham? Nah, itu sebagai pengamalan dari berpuasa kita. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga membuat menjauhi perbuatan-perbuatan tercela, termasuk merusak barang orang lain. Seperti kemarin ada kejadian yang ada yang rusak. Nah, idealnya pihak sekolah tidak bertanggung jawab. Kenapa? Sebab pada waktu yang lalu sudah disampaikan segala kerusakan menjadi tanggung jawab siswa, menjawab tanggung jawab orang tua. Nah, oleh karena itu mulai hari ini mungkin nanti perlu dievaluasi dengan Pak Kepala Sekolah, dengan komite sekolah, kebijakannya harus seperti apa sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa benar dan seterusnya. Tapi Bapak pesankan sekali lagi, tolong jauhi perbuatan-perbuatan tercela, termasuk merusak barang orang lain. Paham? Karena ada 2 pertanyaan dan 2 pertanyaannya sudah dijawab, maka itu barangkali yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Bapak buka tadi dengan pantun dan Bapak tutup juga dengan pantun. Kalau ada kain yang basah jangan simpan di pohon jati. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan ke dalam hati. Ikan kakap, ikan patin, anak ikan pandai memangsa. Mohon maaf lahir dan batin, selamat menunaikan ibadah puasa. Anda yang mana yang Bapak banggakan, sesuai dengan janji tadi, Bapak akan memberikan pertanyaan, 1 buah pertanyaan untuk 1 buah buku ini. Bapak, Ibu guru tolong ya bantu ya. Siapa yang angkat tangan dulu yang pertama? Nah, tapi pertanyaannya, Bapak, saya berikan keistimewaan dan kehormatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuat pertanyaan, Pak. Jadi Pak Kepala aja yang bikin pertanyaan. Insya Allah nih bukunya, hadiahnya buku ini di literasi nanti bisa dibaca. Pak, memberikan kehormatan untuk Pak Kepala. Ada sebuah buku, nah, Pak Kepala yang akan memberikan pertanyaan. Pak, Bapak Ibu tolong perhatikan aturan mainnya. Yang bisa jawab angkat tangan dulu, yang jangan dulu jawab ya. Angkat tangan dulu, nanti menjawabnya di depan sehingga kedengaran salah benarnya. Paham ya? Jadi nanti yang bisa jawab angkat tangan, jangan dulu dijawab. Jangan mulut dulu, tangan aja yang diangkat. Bapak Ibu mohon bantuannya, siapa yang angkat tangan pertama? Mengapa? Baik, pertanyaannya dari apa yang disampaikan Pak Cucu tadi. Pak Cucu tadi menyampaikan hanya menyebutkan 4 perbuatan tercela yang harus dihindari selama puasa. Pertanyaannya, sebutkan 3 saja dari perbuatan tercela yang tadi disampaikan oleh Pak Cucu. Tadi dibilang bahwa berpuasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela. Tadi Bapak sudah disebutkan ada beberapa perbuatan yang termasuk perbuatan tercela. Ayo, 3 saja. 3 saja. Angkat tangan dan silakan ke depan. 3 perbuatan yang tercela. Tadi udah diucapkan. Ya, Gali. Ya. Ayo Gali ke depan. Nih, silakan, apa jawabannya? Mencuri, berbohong, dan merusak barang orang. Ya, betul. Baik, tepuk tangan buat Gali.
Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.